Saudara masih berminat tidak? Kalau saudara tidak berminat, saya akan alokasi, saya akan tunjuk perusahaan lain. 2 tahun tidak ada kegiatan, 2 tahun tidak ada kegiatan, cabut. Saya tidak pandang bulu. Kita cabut semua izin mereka yang tidak mau patuh kepada hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang bisa diselamatkan adalah 50 triliun. 50 triliun. Gaji direksi, gaji komisaris, sewa gedung 50 triliun. Berapa banyak uang negara yang selama ini bocor? Jawabannya mengejutkan. Dalam sidang Kabinet Paripurna 20 Juli 2026 kemarin, Presiden Prabowo Subianto baru saja mengungkapkan bersih-bersih besar-besaran. Hasilnya, negara sukses menyelamatkan anggaran hingga 50 triliun rupiah hanya dari efisiensi gaji direksi, komisaris, hingga operasional rapat. Tidak berhenti di situ. Presiden memberikan ultimatum keras kepada investor asing dan perusahaan tambang yang hanya menahan izin tanpa aksi nyata. Sekarang kita tidak toleransi. HGO, HGB, SIUP, izin kita beri. 2 tahun tidak ada kegiatan, 2 tahun tidak ada kegiatan, cabut. Untuk mengatasi ketegasan ini bukan cuma gertak sambal. Ingat proyek gas abadi Masela yang mangkrak 28 tahun? Presiden terbang langsung ke Tokyo, berhadapan dengan raksasa energi Jepang, dan memberikan pilihan tegas, lanjutkan atau diganti. Selama ini komoditas emas, batu bara, hingga nikel kita sering diekspor dengan harga yang dimanipulasi atau yang disebut under invoicing. Harga asli di Eropa bisa 27.000, tapi tercatat dari Indonesia hanya 14.000. Siapa yang rugi? Bangsa kita. Tapi sekarang, game changer-nya sudah lahir. Pemerintah resmi membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Mulai 1 Juli 2026, seluruh ekspor komoditas strategis wajib lewat satu pintu. Hasilnya bikin merinding. bahwa baru 1 bulan 2 minggu bekerja, PT DSI beroperasi. PT DSI sudah mengelola devisa sebesar lebih 10,5 miliar dolar. Dalam 1 bulan 2 minggu. Itu setara ratusan triliun rupiah dalam hitungan minggu. Kekayaan bumi, air, dan isinya kini benar-benar kembali untuk rakyat Indonesia. Lalu, kemana larinya uang triliunan yang berhasil diselamatkan tadi? Jawabannya, langsung ke rakyat. Presiden Prabowo mengarahkan Indonesia menuju konsep kesejahteraan sosial atau welfare state terbesar di dunia. Coba dengar deretan eksekusi nyata ini. Makan bergizi gratis untuk 74 juta jiwa, cek kesehatan gratis untuk 130 juta rakyat, penghapusan UKT kampus, subsidi listrik, subsidi pupuk, hingga pemutihan kredit macet UMKM. Ternyata kita punya sistem perlindungan sosial, negara kesejahteraan, welfare state, salah satu terkuat di dunia. Kalau kita lihat program satu-satu, dan sebagian program-program ini dilaksanakan oleh presiden-presiden sebelum kita, pemerintah sebelum kita. Jadi itu yang saya mengajak, jangan kita punya budaya nggak tahu dari mana, itu ada selalu selalu mencari kekurangan dan kesalahan, habis itu mencaci maki pemimpin, walaupun pemimpin sudah sepuh, pemimpin sudah gak ada, pemimpin sudah turun dan sebagainya. Ini bukan budaya yang baik, saudara-saudara. Tapi kesejahteraan tidak akan ada artinya tanpa keadilan. Untuk memberantas korupsi di pengadilan, Presiden menaikkan gaji para hakim hingga 280%. Tujuannya jelas, hakim yang sejahtera tidak akan bisa disogok.
Di level akar rumput, pemerintah membangun 30.000 koperasi desa merah putih. Ini bukan sekedar koperasi biasa, ini adalah benteng pertahanan rakyat untuk memutus rantai middleman atau tengkulak dan menghabisi para rentenir yang selama ini menghisap keringat petani. Rentenir itu hidupnya adalah dengan mengisap darahnya petani kita. Dengan bunga 1% sehari, tidak mungkin petani produsen kita bangkit. Tadinya tujuannya itu, ternyata kita menemukan bahwa rantai pasok ini bisa memicu, menghemat ratusan triliun rupiah. Digitalisasi pemerintahan melalui Single National Identity Card, ketahanan energi, hingga target menjadi lumbung pangan dunia. Ini bukan sekedar janji, melainkan eksekusi yang sedang berjalan. Banyak yang dulu meramal Indonesia akan pesimis atau kolaps, tapi dunia kini melihat fondasi ekonomi kita justru makin kokoh. Tentunya usaha besar ini pasti banyak kekurangan. Sama dengan MBG, ada kekurangan, ada penyelewengan, ada penyimpangan, tapi kita segera bertindak, kita segera memperbaiki, ya kan? Kita sedih ada oknum-oknum, ada pribadi-pribadi yang ingin cari kekayaan dari sesuatu pekerjaan atau suatu usaha yang begitu besar, begitu mulia untuk rakyat. Tapi apa boleh buat, kalau itu memang penyakit harus kita hadapi. Dengan sedih kita tindak, ya. Dan kita terus akan tindak. Sekali lagi, berkali-kali saya bilang bahwa percayalah, kita tidak akan pilih kasih, kita tidak akan tebang pilih, kita tidak akan tidak bertindak terhadap penyelewengan. Tentunya kita butuh kearifan kadang-kadang. Waktunya kapan, bila mana, di mana, bagaimana. Ya, karena kita ingin menyehatkan badan Indonesia. Kalau ada orang umpamanya kena kanker, jalan pintas bisa potong aja tangannya atau potong aja kakinya, kan begitu kan. Tapi mungkin dengan ketepatan, dengan terapi, dengan teknologi, dengan kita bisa tanpa terlalu merusak badan. Sama, saya dapat pelajaran bahwa ekonomi suatu negara sama dengan badan kita. Kalau kita melihara badan kita dengan baik, ekonomi badan kita akan sehat. Sama, badan ekonomi kalau dipelihara dengan baik akan sehat. Tapi kalau diracuni dengan markup, dengan korupsi, dengan penipuan, dengan under invoicing, dengan transfer pricing, dengan pat gulipat, permainan antara birokrat sama pengusaha, antara bank kasih kredit ke itu saja, ya rusak, sakit. Nah, ini kita sedang perbaiki. Saya kira saudara-saudara, begitu banyak keputusan besar yang telah kita ambil, ya. Jadi saya rinci ini dalam sidang paripurna ini sebagai suatu tonggak evaluasi. What we have done, what we still have to do. Kita sudah mencapai ke sini. Ini untuk mendorong semangat kita. Ternyata benar. Ternyata kalau kebijakannya benar, niatnya benar, arahnya benar, sesuai dengan filosofi bangsa, sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan itikat untuk untuk mengabdi kepada rakyat, ternyata hasilnya real.
dunia sudah mulai mengakui. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu dari saya sebagai pengantar, ya. Menurut kalian, dari semua gebrakan di sidang kabinet ini, mana yang paling berdampak langsung buat kehidupan kita sehari-hari? Komen di bawah, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update informasi lainnya. Sampai jumpa!